Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang paling penting yang buat kita semua dalam keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, yaumil kiamah nanti. Dalam kehidupan ini, iman seseorang ada kalanya bisa bertambah ataupun berkurang. Seperti patah atau hadis yang berbicara al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman itu bertambah ataupun berkurang. Nah, salah satu untuk memperkuat keimanan kita yaitu meyakini adanya hari akhir. Meyakini adanya hari akhir. Dengan mempercayai adanya hari akhir, kita semakin yakin lagi bahwa setiap kehidupan yang ada di dunia ini pasti ada balasan ataupun ada pertanggungjawabannya. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir di mana manusia dan jagat raya ini dihancurkan, dimatikan, tiap-tiap yang bernyawa, binatang, manusia ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya, iman hari akhir adalah seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ya, yang menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati akan adanya hari akhir. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa tiada yang kekal di dunia ini, hanya wajah Tuhanmu yang selalu kekal abadi. Selanjutnya yaitu bukti kebenarannya. Adapun yang membuktikan bahwa adanya hari akhir itu ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Apa sih itu dalil nakli? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia atau sebagai seorang ulama ataupun ilmuwan yang mengkaitkan dengan tanda-tanda adanya hari akhir. Seperti juga penjelasan akal, yaitu salah satunya apa? Al-ijad min al-adam. Artinya apa? Bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan, maka akan kembali tiada. Ya. Terus selanjutnya ada tanda-tanda terjadinya hari akhir. Sebagai seorang yang beriman, pasti kita meyakini adanya hari akhir. Nah, salah satu untuk biar kita waspada ataupun mengantisipasi apa sih? Selanjutnya tanda-tandanya itu semakin sedikitnya orang yang berilmu, sementara orang yang bodoh semakin banyak. Jadi para alim ulama, orang-orang yang berilmu itu diambil satu persatu. Yang kedua, mulai langkahnya orang membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi banyak orang sekarang mungkin mempelajari ilmu-ilmu yang lain semangat, tapi ketika membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, dia biasa aja, nyantai aja. Yang ketiga, kemaksiatan merebak kemana-mana. Jadi maksiat udah di mana-mana kita lihat, mungkin di lingkungan kita ataupun di negara kita ataupun di luar negara kita. Yang keempat, yaitu jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, 50 berbanding 1. Yang kelima, manusia kembali menyembah berhala. Ya, yang selanjutnya yaitu nama-nama hari akhir atau alam gaib. Setelah kita umat manusia meninggal semua, nanti ada tahapan-tahapan yang akan kita lewati. Di antaranya yaitu yaumul barzah, artinya alam kubur atau pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats, artinya hari
kebangkitan atau pembangkitan. Semua manusia dibangkitkan kembali. Yang ketiga, yaumul hasyar. Semua manusia digiring kepada mahsyar. Yang keempat, yaumul hisab. Artinya apa? Hari di mana perhitungan semua amal manusia dihitung semuanya. Yang kelima, yaumul mizan. Apa sih artinya mizan? Artinya hari penimbangan atau semua amal ditimbang. Yang keenam, yaumul jaza, hari pembalasan. Yang ketujuh, yaitu sirot. Sirot itu apa? Jembatan yang menuju antara surga dan neraka. Yang kedelapan, yaitu 8 dan 9 surga dan nerakanya. Setelah kita melewati tadi jembatan Siratal Mustaqim, nanti kita mau diarahkan ke surga atau ke nerakanya Allah, ya. Semua ya punya Allah semua, neraka juga punya Allah, surga juga punya Allah. Nah, itulah ya, nanti kita termasuk golongan yang mana. Tapi kita berharap apa? Semoga kita dalam surganya Allah. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam surga. Kadang-kadang kita tahunya kan misalkan surga Firdaus satu aja ya. Ya, di sini ada beberapa macam tingkatan surga dan nerakanya. Yaitu yang pertama surganya Firdaus, Naim, Ma'wa, sama Aden. Banyak sekali macam-macam surga atau tingkatan-tingkatannya. Tapi yang disampaikan di sini hanya 4, mewakili aja. Yang neraka yaitu ada Jahanam, ada Sakor, ada Sa'ir ya. Terus ada banyak sekali Hawiyah ya. Tapi yang di sini sebenarnya hanya cantumkan 4, masing-masing 4. Setelah kita mempelajari adanya hari akhir atau iman terhadap hari akhir, pastilah ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebagai apa? Sebagai umat Islam atau umat yang beriman, biar kita tambah memperkokoh lagi keimanan kita, biar kita semakin yakin lagi adanya hari akhir. Semua amal yang kita lakukan di dunia maka akan ada pertanggungan jawabnya ya. Nah, apa sih fungsi dan hikmah hari akhir? Di sini ada yaitu fungsinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu pasti ya. Semakin kita tahu bahwa nanti kehidupan kita ini ada akhirnya. Jadi kita semakin meningkatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruknya. Yang ketiga, yaitu mendidik manusia untuk selalu belajar. Yang keempat, memperjelas tujuan hidupnya. Jadi kita jelas, apa sih kehidupan kita? Ya, walaupun sekarang kita apa yang kita kerjakan hari ini ataupun besok, itu ya kita kerjakan. Tapi kita juga tahu nanti setelah yang kita lakukan ini ada amalan-amalan yang kita pertanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mungkin sekilas tentang adanya hari akhir. Mudah-mudahan walaupun sedikit semakin kita ayo kita belajar lagi, kita belajar ikhlas lagi dalam melakukan sesuatu hal sehingga Allah terima amalan-amalan yang kita walaupun dalam surat Al-Qari'ah ya, surat Al-Zalzalah Al-Qari'ah ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal perbuatan kita maka akan ada balasannya. Itulah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat diri sumber pribadi. Kurang lebihnya bisa mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.